Selamat siang, nama saya Ayu Bernama dengan NPM 1951055. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang PTUN, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah saya pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan sebelum UTS. Pertama, mari kita lihat kenapa Indonesia itu harus ada Peradilan Tata Usaha Negara. Ini kita harus lihat dari konsep negara kita, yaitu konsep negara hukum. Dan negara hukum ini di dunia dibagi kepada dua, yaitu Restat dan Rule of Law, di mana Restat itu dianut oleh negara civil law seperti Belanda, Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan negara Rule of Law itu dianut oleh negara yang menganut common law seperti Inggris dan Malaysia. Apa perbedaan antara Restat dan Rule of Law? Negara Restat itu ada peradilan tata usaha negara atau disebut peradilan administratif, sedangkan negara Rule of Law itu tidak ada, karena di negara Rule of Law itu semua orang dipandang sama di depan hukum, yaitu equality before the law. Semua orang itu diadili di dalam peradilan yang sama, tidak memandang dia itu aparat negara atau masyarakat biasa. Semua diadili di peradilan yang sama. Kemudian, kenapa Indonesia harus ada peradilan tata usaha negara? Kita bisa melihat dari teori dari Montesquieu, yaitu Res Politica. Menurut beliau, kekuasaan negara hukum itu harus dibagi kepada tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di mana legislatif itu adalah lembaga yang membuat undang-undang, eksekutif itu adalah lembaga yang menjalankan, yudikatif itu adalah lembaga yang memeriksa, yaitu peradilan. Tiga lembaga ini memainkan peran check and balance, yaitu mereka itu saling memeriksa apakah mereka menjalankan tugas dengan benar atau tidak. Tujuan check and balance itu adalah untuk membuat Indonesia itu lebih baik. Kemudian, mari kita lihat karakteristik pada PTUN. Karakteristik PTUN pertama itu adalah hanya orang yang berkepentingan bisa mengajukan gugatan. Maksudnya, orang yang tidak ada kepentingan itu tidak boleh mengajukan gugatan. Seterusnya adalah hakim dalam PTUN itu bersifat aktif dalam mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian adalah hakim itu harus tuntut kepada melebihi tuntutan penggugat. Kemudian adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim itu bukan hanya untuk pihak yang bersengketa, tetapi juga kepada pihak yang berkaitan. Kemudian adalah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Mari kita bahas tentang kompetensi absolut dulu. Kompetensi absolut itu maksudnya adalah peradilan apa yang berhak mengadili perkara tersebut. Apakah peradilan negeri biasa, peradilan agama, atau peradilan tata usaha negara. Sedangkan kompetensi relatif itu adalah peradilan mana yang berhak mengadili perkara tersebut, seperti peradilan Batam atau peradilan Bandung atau peradilan Jakarta. Itu tergantung kepada domisili penggugat atau tergugat. Dan apa aja perbedaan dalam perkara tata usaha negara dan perkara perdata biasa? Kita bisa lihat dari gugatannya dulu. Gugatan dalam perdata itu dibagi kepada dua jenis, yaitu gugatan wan prestasi dan gugatan PMH, yaitu perbuatan melawan hukum. Sedangkan gugatan dalam tata usaha negara itu ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah berciking, yaitu katun, di mana katun itu adalah suatu surat yang tertulis yang dikeluarkan oleh badan usaha negara yang terdapat tindakan hukum dan mengakibatkan seseorang itu mengalami kerugian. Yang kedua itu adalah tindakan faktual. Tindakan faktual itu ada 2 jenis. Yang pertama itu aktif dan kedua itu pasif.
Yang pasif itu seperti pemerintah itu tahu apa yang harus dia lakukan tapi dia tidak melakukannya. Itu adalah tindakan faktual pasif. Apa itu tindakan faktual aktif? Tindakan faktual aktif itu seperti pemerintah ingin membuat sebuah gedung, tetapi gedung itu dibuat di atas tanah masyarakat biasa. Jadi itu telah melawan haknya masyarakat. Itu adalah tindakan faktual aktif. Seterusnya adalah fiktif negatif dan fiktif positif. Fiktif negatif itu adalah diam, ditolak. Sedangkan fiktif positif itu adalah diam, dikabulkan. Yang terakhir adalah memo atau nota dinas. Memo nota dinas itu bisa seperti dari atasan memberikan sebuah memo kepada kebawahannya untuk melakukan sesuatu tindakan. Itu juga bisa menjadi gugatan dalam PT-UN. Seterusnya adalah subjek dalam perdata dan PT-UN. Subjek dalam perdata itu dibagi kepada dua jenis, yaitu naturalized person dan reh person. Naturalized person itu seperti orang biasa, sedangkan reh person itu seperti badan hukum. Kemudian adalah subjek PT-UN. Subjek PT-UN penggugat itu bisa sebagai orang, bisa sebagai badan perdata, bisa sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan subjek tergugat itu hanya satu jenis aja, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian adalah proses memeriksa gugatan di PT-UN. Pertama, gugatan itu masuk akan diperiksa oleh panitera, kemudian diberikan kepada ketua, setelah ketua diberikan kepada majelis. Setelah majelis hakim akan membaca gugatannya. Sebelum membaca gugatan harus ada panggilan para pihak, panggilan kepada penggugat dan panggilan kepada tergugat. Panggilan kepada penggugat dan tergugat itu harus dengan surat yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dan jika panggilan itu telah dipanggil 3 kali, penggugat tidak datang, maka perkara itu akan gugur. Itu jika penggugat tidak datang. Kalau tergugat tidak datang bagaimana? Kalau tergugat tidak datang setelah 3 kali dipanggil, perkara tersebut akan dijalankan dengan perkara first take, peradilan first take, dan pada akhirnya akan dikeluarkan putusan first take. Setelah panggilan akan masuk ke membaca gugatan. Membaca gugatan lalu kepada jawaban tergugat terhadap gugatan tersebut. Kemudian terus kepada replik dulu. Setelah replik itu adalah jawaban dari penggugat. Oke, jawaban dari penggugat. Kemudian kembali lagi ke tergugat. Kembali lagi tergugat itu namanya duplik. Kemudian setelah duplik dari tergugat masuk ke pembuktian. Pembuktian itu adalah pembuktian seperti menggunakan alat bukti. Alat bukti itu dibagi kepada 5 jenis. Ini diatur dalam pasal 100 dari A sampai E. Yang pertama yaitu alat bukti surat. Alat bukti surat bisa alat bukti surat otentik atau alat bukti surat bawah tangan. Kemudian ada pula seperti saksi. Saksi yaitu orang yang mengalami atau melihat dengan matanya sendiri, dengan dirinya sendiri, nggak boleh dengar dari orang lain. Kemudian juga ada ahli, saksi ahli. Saksi ahli itu adalah orang yang memberikan saksi dengan keahliannya dia, seperti dokter forensik atau dan lain-lain. Kemudian adalah keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu bisa keyakinan hakim itu seperti setelah hakim mendengar jawaban, replik, duplik, dan hakim itu membuat kesimpulannya dia sendiri. Kemudian ada juga
pengakuan para pihak seperti tergugat mengaku kalau dia benar-benar melakukan hal ini, itu juga bisa menjadi sebuah alat bukti. Setelah pembuktian, kemudian adalah kesimpulan. Kesimpulan akan dibuat oleh 3 orang hakim. Hakim itu harus 1 orang atau 3 orang, itu nggak boleh 2, karena kalau 2 orang, 1 setuju 1 tidak setuju, jadi nggak bisa ada keputusan. Hakim itu harus dengan numeralnya harus tunggal, seperti 1, 3 atau 5. Oke, hakim itu akan memberikan kesimpulan dalam kasus ini dan menjatuhkan putusan. Menjatuhkan putusan itu harus dibaca dengan terbuka dan harus didengar oleh umum gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Maaf jika ada kekurangan dan maaf juga jika ada salah dalam pemberian kata-kata. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.